Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. A1. Kami semua menangis, Ibu Mega menangis, Hasto. tapi rakyat ketawa. Bahkan kemudian saya diancam, informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Apalagi fitnah yang kau ciptakan nih Pak Hasto kepada Pak Jokowi, ya kan? Katanya Anda mau diancam bla bla bla. Sudahlah Pak Hasto, Anda itu cuman gerombolan-gerombolan sakit hati dan provokator, yang dimana partai PDIP dan juga calon yang Anda usung untuk kalah di Pilpres kemarin. Jadi sekarang umpannya ke Pak Jokowi, disalahkan ke Pak Jokowi. Sudahlah Pak Hasto, rakyat di negara ini sudah mengerti gitu loh akar permasalahan yang terjadi di partai PDIP. Jadi janganlah kalian menyalahkan Pak Jokowi, seolah-olah kalian tuh merasa diancam, merasa terjalimi, merasa menjadi korban. Rakyat di negara kita nih akal-akalnya sudah cerdas semua, tidak bisa terpengaruhi oleh omongan-omongan busuk kalian itu semua. Saya sudah bilang partai PDIP itu tolonglah dibubarkan aja gitu loh. Mereka ini pandai berdrama, pandai bersilat lidah gitu loh, seolah-olah mereka itu membela kepentingan rakyat kecil, padahal busuk perilaku mereka ini semua. Tolong banget pihak kepolisian dikandangin aja lah Pak Hasto nih, kalau perlu ditangkap, dipenjarakan gitu loh, biar aman negara ini dan tidak ada lagi provokator-provokator kayak Pak Hasto dan partai PDIP ini. Tak habis pikir melihat tingkah laku mereka ini, tak ada pernah berubah. Bertobatlah Pak Hasto, takutnya nanti Bapak dipanggil Yang Maha Kuasa dan tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Bapak perbuat. Begini, ini kalau menurut pribadi saya, kalau Pak Hasto merasa terancam oleh siapa yang tadi disebutkan, laporkan ke polisi. Kan ini negara hukum, Pak. Dan saya menilai statement Bapak ini juga saya belum begitu percaya. Tapi kebenarannya yang tahu hanya Bapak sendiri dan Tuhan dan Allah. Tetapi bila apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu benar, ya kebangetan. Tapi hal apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu butuh pembuktian. Siapa saksinya dan siapa yang mengancam, ada barang buktinya dan lain-lain, Pak. Siapapun bisa berstatement seperti Pak Hasto, ngomong diancam. Tapi bukti dan lain-lain itu harus dibuktikan. Saya paham tentang Pak Anies. Kalau Pak Anies itu banyak sekali pengikutnya yang sangat militan. Kalau ini sampai terjadi, apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu tidak benar dan bisa memprovokasi seorang atau kader-kader atau militannya Pak Anies, itu cukup berbahaya, Pak. Tapi kalau yang dirasakan atau yang distatementkan oleh Pak Hasto itu benar, laporkan ke penegak hukum dan sampaikan apa bukti-buktinya agar masyarakat bisa mencerna dan dibuka selebar-lebarnya, karena sekarang sudah zaman yang transparansi, Pak. Rakyat akan membela Bapak kalau emang yang disampaikan oleh Pak Hasto itu benar. Semua ini opini dan statement saya hanya menurut pribadi saya. Silahkan kalian berkomentar. Hai Re, ada kalangan tertentu yang bilang bahwa kenaikan PPN hanya sebesar 1% aja ribut gitu ya. Nah di sini sebenarnya kalau aku kan sebagai orang biasa gitu ya, kaya raya ya enggak, tapi ekonomi yang sulit juga alhamdulillah enggak. Tapi di sini percaya deh ya, kenaikan PPN sebesar 1% itu dampaknya akan ke semua sektor. Walaupun dibilang untuk barang-barang mewah nggak bisa. Contoh begini ya, kalau untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah itu justru berdampak karena mereka lebih banyak mengeluarkan uang untuk pajak ini gitu loh. Jadi kalau orang kaya kan mungkin nggak berasa gitu ya, tapi kalau orang yang dengan golongan ekonomi menengah ke bawah itu pasti berasa. Jadi mereka itu spendnya di pajak ini kan lebih besar, kontribusinya itu lebih besar gitu loh. Jadi misalkan dipaksakan naik, itu akan mengakibatkan begini, dengan pola hidup yang tetap, pengeluaran yang tetap, akhirnya gajinya kan tidak mencukupi, bisa jadi bisa berhutang.
Kalau untuk duitnya yang lebih-lebih ya nggak akan berasa, naik 1% itu nggak akan berasa. Tapi kalau untuk yang ekonominya rendah, menengah ke bawah itu akan berasa karena hampir sebagian besar pengeluaran yang dipakai dari gaji itu ya untuk konsumsi sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu kan memang kelihatannya yang disampaikan oleh pemerintah itu barang-barang mewah aja yang kena pajak. Tapi aku yakin itu akan berdampak ke semua sektor gitu loh. Kalau ada yang bilang, ya gimana untuk support pembangunan, untuk infrastruktur dan sebagainya. Ya oke ya, tapi mungkin pemerintah juga bisa mensiasati lagi supaya tidak menaikkan PPN ya, mungkin proyek-proyek besar yang nggak penting-penting atau apalah yang memang itu mengeluarkan anggaran yang lebih banyak, mungkin juga itu bisa dipangkas atau ditiadakan atau bagaimana ya, daripada menaikkan PPN yang akhirnya juga saya yakin akan memberatkan rakyat gitu loh. Karena ya itu tadi katanya untuk barang mewah, tapi banyak hal itu yang akan berdampak dengan kenaikan PPN ini. Sekarang ini orang udah misalkan beli minuman atau apa nggak kerasa. Buat yang banyak duit nggak kerasa, cuma naiknya segini. Tapi orang yang berhitung betul-betul yang ekonominya golongan menengah ke bawah pasti akan terasa. Itulah kenapa juga saya bolak-balik membahas sebagai pelaku bisnis yang ini cari uang ini lagi susah gitu ya, cari pembeli juga lagi susah, ditambah lagi PPN naik. Kalau PPN naik, kemudian ini urusannya dengan pekerjaan saya ya, HPP dari ayam itu juga akan naik, akhirnya juga yang beli itu nggak mampu atau menurun gitu. Jadi ya sekali lagi mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya, karena kalau aku rasa tidak hanya untuk barang-barang mewah, tapi itu nanti akan berdampak ke semua sektor yang akhirnya akan mengena juga ke kalangan ekonomi menengah ke bawah. Aman ya, PPN jadi 12%, jelas salah pemerintah. Gue juga nggak setuju. Jangan scroll, simak penjelasan gue. Walaupun gue pendukung Pak Prabowo, kalau ada yang salah tetap gue akan suarakan. Menurut gue di kasus ini ada dua pihak yang bisa disalahkan. Yang pertama PDIP, jelas karena PDIP adalah inisiator dari program ini di era pemerintahan Pak Jokowi. Pada waktu itu ketua DPR dan ketua panjangnya berasal dari DPR. Pihak yang kedua adalah jelas koalisi rezim. Kenapa? Ngapain kalian itu menyalahkan PDIP? Biarin aja PDIP tidak mau dianggap sebagai penjahat, biarin. Harusnya kalian itu mendorong Pak Prabowo untuk melakukan perubahan dan membatalkan undang-undang ini sehingga PPN-nya nggak jadi naik. Ya, karena gue yakin banget Pak Prabowo pasti peduli dengan rakyat. Seperti info yang gue dapat, Pak Prabowo sedang menggodok itu. Ya, jadi PDIP dan koalisi rezim, ngapain kalian di depan rakyat malah saling menyalahkan? Ngapain? Rakyat sudah menderita. Jangan kalian bikin drama-drama di atas penderitaan itu. Komen di bawah. Pajak 12% nggak jadi khusus untuk barang mewah? Wow, oke, kita bahas. Sempat bernafas lega guys, karena katanya PPN 12% cuma untuk barang mewah. Tapi kayaknya kita harus kempet lagi deh, karena ternyata barang-barang non-mewah itu juga masih aja kena PPN 12%. Anggaplah barang-barang seperti sabun, shampoo, kecap, bahkan Indomie, mereka termasuk loh ke barang yang akan dikenakan PPN 12%. Saya heran sih, kok bisa barang-barang tersebut dikategorisasikan sebagai barang yang mewah? Kayaknya pemerintah itu membayangin kita makan Indomie pas lagi naik jet pribadi. Atau ini, kita nyocol kecap buat dimakan sama omakase sashimi. Padahal guys, kenyataannya kecap itu ya buat dicelup tempe mendoan pas lagi anget-angetnya. Dan Indomie dimasak pas hujan dan perut kerucuk-kerucuk. Masya Allah. Dear pemerintah, harus banget nih saya ingetin lagi kalau sabun dan shampoo itu bukan barang mewah. Terlebih ya, di iklim Indonesia yang super lengket seperti ini, jangan karena ini, ada satu mantu mantan presiden yang katanya bermasalah sama bau badan, kita se-Indonesia disuruh ikutan apek. Sama ini nih, ada narasi yang heroik banget soal kenaikan pajak 12%. Minyak kita, tepung terigu, dan gula industri, pajaknya ditanggung pemerintah 1%. Oh, setahu saya 82,5% lebih pendapatan negara ini kan dari pajak ya. Dan sebagian besarnya lagi sumbernya dari pajak penghasilan dan PPN yang dibayarkan oleh rakyat.
Jadi, saya mau tanya lagi, 1% ini benar dari pemerintah yang nanggung?